Selamat datang Bapak Ibu sahabat Siap ASN by Safir Academy. Kali ini kita akan membahas tentang soal manajerial di seleksi P3K 2024. Namun, sebelumnya jangan lupa untuk download aplikasi Siap ASN Tryout di Play Store atau langsung kunjungi di website www.siapasn.com. Untuk seleksi P3K 2024 prioritas, tahap pertama, ada beberapa tes yang akan diujikan, yaitu manajerial, sosiokultural, wawancara, dan situational judgment test atau disebut dengan SJT. Dalam tes manajerial, secara khusus dijabarkan sebagai berikut: integritas, kerjasama, komunikasi, orientasi pada hasil, pelayanan publik, pengembangan diri dan orang lain, mengelola perubahan, dan pengambilan keputusan. Namun di video ini kita akan membahas di poin D, yaitu mengelola perubahan. Oke, dalam topik mengelola perubahan ini ada 4 hal juga yang harus dimiliki oleh peserta, yaitu mampu beradaptasi dengan perubahan di poin 1, mampu memimpin dan mengelola perubahan di poin 2, yang ketiga, mampu mengatasi hambatan dan rintangan, yang keempat, mampu mengambil keputusan yang tepat dalam situasi yang berubah. Oke, langsung saja kita latihan soal. Perlu saya ingatkan Bapak Ibu, di soal ini kita hanya akan membahas tentang mengelola perubahan, seperti yang dijelaskan di awal. Dan akan saya bacakan, Bapak Ibu boleh pause untuk ikut membaca. Anda adalah tenaga P3K baru yang ditempatkan di sekolah yang jauh dari tempat asal Anda. Suatu ketika ada aturan baru dari sekolah untuk menggunakan PowerPoint dalam mengajar. Salah seorang rekan kerja senior Anda masih menggunakan cara yang lama untuk mengajar, maka saya A. Membiarkan guru senior tersebut hingga ia sadar sendiri. B. Membantu guru senior tersebut dalam membuat materi dengan PowerPoint. C. Memberikan penjelasan dan mengajari guru senior tersebut. D. Memberikan penjelasan kepada guru senior tersebut untuk menggunakan PowerPoint. Kira-kira jawabannya apa? Jadi di posisi ini, Anda adalah seorang P3K baru yang ditempatkan di sekolah atau lingkungan baru juga dengan aturan baru juga. Namun, Anda juga diminta untuk mengatasi rekan atau senior yang masih menggunakan cara lama. Nah, ini bisa dilihat di poin A, B, C. Dan langsung kita analisis ya, apa jawabannya. Jadi jawabannya adalah C. Nah, apa itu C? C adalah memberikan penjelasan dan mengajari guru senior tersebut. Mengapa kok C? Nah, kita bahas analisisnya. A. Membiarkan guru senior tersebut hingga ia sadar sendiri. Di sini sudah terlihatlah A itu membiarkan. Jadi di sini ada kelemahannya, yaitu sifat pasif yang tidak membantu dalam pelaksanaan aturan baru. Sebagai rekan kerja, kita punya tanggung jawab untuk saling mendukung. Selain itu, dengan membiarkan begitu saja, proses adaptasi terhadap teknologi baru akan menjadi lebih lambat. A bukan opsi yang bagus ya. B. Membantu guru senior tersebut dalam membuat materi dengan PowerPoint. Ini bukanlah jawaban yang buruk, yang ada beberapa hal yang perlu digarisbawahi. Jadi ini ada kelebihan, namun di posisi ini B merupakan poin kedua. Oke, kita bahas.
Ini adalah langkah yang baik, namun belum cukup. Memberikan penjelasan saja mungkin belum cukup untuk membantu guru senior dalam membuat materi yang efektif. Jadi ini hanya memberikan penjelasan ya. Yang D, memberikan penjelasan kepada guru senior tersebut untuk menggunakan PowerPoint. Ini hampir sama dengan B. Kita cek, sama seperti opsi B. Opsi ini hanya memberikan penjelasan tanpa tindakan. Lanjut, mengapa opsi C adalah opsi terbaik? Nah, di sini B dan D bukanlah opsi yang salah, namun yang C adalah opsi yang terbaik. Nah, Bapak Ibu nanti memang di dalam tes ini tidak akan mendapatkan poin 0 jika menjawab. Jadi diharapkan untuk tetap menjawab apapun jawabannya, namun akan sayang sekali jika Bapak Ibu mendapatkan nilai yang rendah di tes manajerial. Maka kita harus lebih cepat dan lebih benar atau tepat dalam menentukan opsi. Nah, di sini kita analisis kenapa kok C yang terbaik. Satu, tindakan konkret. Opsi ini menunjukkan inisiatif untuk membantu secara langsung. Dengan membantu membuat materi, guru senior akan lebih cepat memahami cara kerja PowerPoint dan melihat manfaat dalam pembelajaran. Yang kedua, tindakan ini menunjukkan semangat bekerja sama dan saling membantu di antara rekan kerja. Dan yang ketiga, dengan kerjasama, materi yang dihasilkan akan lebih baik dan sesuai dengan standar yang diharapkan. Nah, itu adalah analisis kenapa C adalah yang terbaik. Oke, next ke soal berikutnya. Oh ya, ini kesimpulannya. Jadi kesimpulan C adalah yang paling tepat karena mencerminkan sikap proaktif, membantu, dan berorientasi pada solusi. Sebagai tenaga P3K baru, kita diharapkan dapat beradaptasi dengan cepat dan bekerja sama dengan rekan kerja yang lebih senior untuk mencapai tujuan bersama, yaitu meningkatkan kualitas pembelajaran. Oke, Bapak Ibu, kita lanjut ke contoh soal berikut. Saya bacakan. Anda adalah seorang atasan pada suatu instansi dinas. Anda akan menerapkan kebijakan baru di kantor Anda, yaitu adanya pemberlakuan absensi di pagi dan sore hari dengan menggunakan fingerprint. Namun, Anda melihat gelagat bawahan Anda yang kurang senang dengan aturan tersebut. Sikap Anda: A. Meminta masukan dari mereka untuk melakukan revisi seperlunya dan mengajak mereka untuk mengikuti aturan tersebut. B. Membuat sosialisasi lebih awal mengenai aturan tersebut sebelum memberlakukan agar bawahan tidak kaget. C. Meminta bawahan untuk mengikuti aturan tersebut tanpa kecuali. D. Meminta bawahan untuk ikhlas menerima aturan tersebut dan mematuhinya. Di sini ada poinnya ya. Beda dengan yang tadi, kalau tadi kita sebagai junior atau P3K baru, kalau sekarang kita sebagai atasan yang akan menerapkan kebijakan baru, dan dalam kondisi itu ada beberapa bawahan atau bawahan kurang senang dengan aturan itu. Apa yang kita lakukan? Silakan Bapak Ibu mengunci jawabannya. Langsung kita bahas ya. Jawabannya adalah A. Apa itu? Meminta masukan dari mereka untuk melakukan revisi seperlunya dan mengajak mereka untuk mengikuti aturan tersebut. Kenapa? Analisisnya ya. Pilihan ini menunjukkan sikap terbuka, demokratis, dan menghargai pendapat bawahan. Dengan meminta masukan, atasan menunjukkan bahwa ia peduli dengan pendapat dan kesejahteraan timnya. Selain itu, ajakan untuk mengikuti aturan juga menunjukkan kepemimpinan yang tegas namun tetap humanis. Alasan terpilih,
Pilihan ini merupakan kombinasi yang ideal antara kepemimpinan yang kuat dan partisipasi karyawan dengan melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan. Atasan dapat meningkatkan penerimaan terhadap kebijakan baru dan mengurangi resistensi. Oke. Seperti kisi-kisi yang kita sebutkan tadi untuk mengelola perubahan. Jadi ini adalah salah satu cara kita yang ditempatkan sebagai atasan untuk melakukan kebijakan yang baru. Nah, B, coba kita lihat di opsi yang B ya, yang kedua. Ini juga benar, namun kenapa kok dia masih kalah dengan A? Coba yang B tadi, yaitu membuat sosialisasi lebih awal mengenai aturan tersebut sebelum memberlakukan agar bawahan tidak kaget. Oke. Analisisnya, sosialisasi memang penting, namun tidak cukup untuk mengatasi resistensi. Oke, di dalam soal ini kita fokus pada mengelola perubahan. Jadi perubahan itu rawan dengan adanya resistensi. Resistensi itu penolakan ya. Nah, di sini sosialisasi memang penting, namun tidak cukup untuk mengatasi resistensi jika bawahan merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. Oke, sudah jelas ya di sini. Yang C, meminta bawahan untuk mengikuti aturan tersebut tanpa kecuali. Lah, ini merupakan yang fatal, yaitu sifat otoriter. Ini dapat memicu konflik dan menurunkan moral karyawan. Oke, lanjut ya. Yang D, meminta bawahan untuk ikhlas menerima aturan tersebut dan mematuhinya. Permintaan untuk ikhlas menerima aturan tanpa memberikan alasan dapat dianggap sebagai manipulasi dan tidak efektif. Jadi dari sini sudah jawabannya pasti jelas, yaitu yang paling tepat adalah yang Oke, Bapak Ibu. Dan kesimpulannya, oke, membangun hubungan baik dengan melibatkan bawahan dalam proses pengambilan keputusan, hubungan antara atasan bawahan menjadi lebih baik. Meningkatkan penerimaan, nah di sini bawahan akan merasa lebih dihargai dan cenderung lebih menerima kebijakan baru jika mereka merasa pendapatnya didengar. Dengan cara apa? Yang seperti di A, dengan cara mengajak diskusi. Terus, menghindari konflik dengan membuka ruang untuk diskusi, potensi konflik dapat diminimalisir. Konflik adalah sesuatu yang wajar ya di tempat kita kerja atau di sekolah atau instansi tempat kita bekerja, namun eh, hal tersebut bisa dihindari dengan cara ruang diskusi yang positif maksudnya. Meningkatkan efektivitas kebijakan, masukan dari bawahan dapat membantu menyempurnakan kebijakan sehingga menjadi lebih efektif dan efisien. Oke, pentingnya komunikasi dan partisipasi. Dalam situasi ini, komunikasi yang efektif dan partisipasi karyawan adalah kunci keberhasilan. Atasan perlu menjelaskan alasan dibalik kebijakan baru, mendengarkan masukan dari bawahan, dan mencari solusi bersama. Dengan demikian, kebijakan baru dapat diterapkan dengan lancar dan dukungan dari seluruh anggota tim. Oke, sudah sangat jelas. Kita lanjutkan ke slide berikutnya. Anda telah berhasil menerapkan perubahan positif di sekolah. Namun, beberapa orang tua siswa masih skeptis. Skeptis itu atau tidak terlalu peduli ya, dan mempertanyakan efektivitasnya. Apa langkah terbaik yang dapat Anda lakukan untuk membangun kepercayaan dengan orang tua? Nah, ini situasi yang berbeda lagi. Sekarang kita berhadapan dengan orang tua untuk menerapkan perubahan baru di sekolah. Yang A, mengabaikan skeptisisme mereka dan melanjutkan program tanpa memberi penjelasan lebih lanjut. B, menyusun laporan komprehensif
tentang hasil perubahan dan mengundang orang tua untuk diskusi terbuka mengenai manfaatnya. C. Meminta dukungan dari pihak luar untuk meyakinkan orang tua tentang efektivitas program baru. D. Menghentikan program tersebut demi menjaga hubungan baik dengan orang tua. Oke, langsung kita lanjut ke pembahasan. Nah, Bapak Ibu boleh memilih lagi jawaban yang menurut Bapak Ibu benar. Kita cocokkan ya. Jawaban yang tepat adalah B. Kenapa? Coba kita cek. Alasan memilih B adalah jawaban yang terbaik. Yang pertama adalah menyusun laporan yang detail menunjukkan komitmen Anda terhadap transparansi dan akuntabilitas. Dengan menyajikan data konkret tentang keberhasilan program, Anda memberikan bukti nyata yang dapat meyakinkan orang tua. Berikutnya, komunikasi terbuka. Mengundang orang tua untuk berdiskusi secara terbuka menciptakan ruang bagi dialog dan saling pengertian. Nah, yang dikejar seperti soal-soal sebelumnya adalah kuncinya di dialog, dialog dan saling pengertian. Ini memungkinkan Anda untuk menjelaskan tujuan, proses, dan hasil program secara lebih mendalam, serta menjawab pertanyaan yang kekhawatiran yang mereka miliki. Yang berikutnya yaitu membangun kepercayaan dengan melibatkan orang tua secara aktif dalam proses ini, Anda menunjukkan bahwa Anda menghargai pendapat dan masukan mereka. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan dan hubungan yang baik antara sekolah dan orang tua. Terus lanjut ke pilihan A, C, dan D. Kenapa kok kurang baik? Yang pertama, yang mengabaikan skeptisisme. Yang A ini mendapatkan poin paling kecil ya. Di sini Bapak Ibu bisa dilihat A ini mendapatkan poin paling kecil. Kenapa? Karena mengabaikan kekhawatiran orang tua justru akan memperparah situasi dan memperlebar jurang antara sekolah dan orang tua. Nah, di sini kita tidak menghargai pendapat orang tua atau kita tidak peduli, lah itu sebenarnya akan memperparah situasi. Yang C, ini poin kedua ya. Poin kedua setelah B, meminta dukungan pihak luar. Meskipun dukungan pihak luar dapat membantu, namun solusi jangka panjang adalah membangun kepercayaan langsung dengan orang tua. Pihak luar ini siapa? Pihak luar ini termasuk komite, terus mungkin yayasan, dinas. Nah, itu merupakan pihak luar, tapi kita tidak bisa terus-menerus menggunakan bantuan dari pihak luar karena kita juga perlu membangun kepercayaan secara langsung pada orang tua. Kita lanjut, yang D, menghentikan program. Menghentikan program yang telah terbukti efektif bukanlah solusi yang bijaksana. Sebaliknya, Anda perlu mencari cara mengatasi skeptisisme orang tua. Nah, jangan sampai ketika ada orang tua yang skeptis, tiba-tiba kita menghentikan program. Nah, khawatirnya besoknya kalau kita membuat kegiatan lagi, skeptis lagi, kita menghentikan lagi lah. Kalau seperti itu, perubahan tidak akan bisa tercapai. Oke, nah kesimpulannya yaitu menerapkan langkah-langkah di atas, Anda dapat secara efektif membangun kepercayaan orang tua dan memastikan keberlangsungan program yang bermanfaat bagi siswa. Ingatlah bahwa membangun hubungan yang baik dengan orang tua adalah investasi jangka panjang yang akan memberikan dampak positif bagi seluruh komunitas sekolah. Oke, sudah jelas. Kita lanjut slide berikutnya. Oke, selanjutnya Anda sebagai guru P3K diharapkan pada situasi
di mana beberapa orang tua siswa menolak perubahan kebijakan sekolah terkait metode pembelajaran. Apa pendekatan terbaik yang bisa Anda lakukan? Nah, ini ada penolakan ya. Seperti biasanya dalam perubahan selalu ada yang namanya penolakan, baik itu penolakan secara besar maupun penolakan kecil. Nah, apa yang harus kita lakukan? A. Mengadakan pertemuan dengan orang tua untuk menjelaskan manfaat perubahan serta mendengarkan kekhawatiran mereka secara langsung. B. Mengirimkan surat resmi tentang kebijakan baru. C. Mengabaikan pendapat orang tua dan melanjutkan kebijakan tanpa penjelasan lebih lanjut. D. Menyalahkan orang tua dan ketidakpahaman mereka terhadap kebijakan baru. Oke, di soal ini hampir sama dengan soal sebelumnya, namun pilihan sikap yang diambil ini agak berbeda. Nah, tapi kita bisa mengambil garis tengahnya atau benang merah dari soal yang bertopik mengelola perubahan. Oke, kita apa jawabannya? Jawabannya adalah A. Seperti yang tadi sudah dijelaskan atau seperti yang sebelumnya, hal yang paling dibutuhkan adalah komunikasi yang efektif, membangun kepercayaan, mencari solusi bersama, dan mencegah konflik. Nah, pertemuan langsung memungkinkan adanya dialog dua arah. Anda dapat menyampaikan secara detail alasan dibalik perubahan kebijakan, menjawab pertanyaan, dan memberikan penjelasan yang lebih mendalam. Untuk membangun kepercayaan, dengan mendengarkan kekhawatiran mereka, Anda menunjukkan bahwa pendapat mereka dihargai. Hal ini akan membantu membangun kepercayaan antara sekolah dan orang tua. Nah, Bapak Ibu sudah mulai melihat benang merahnya ya. Di situasi apapun, kalau soal yang berhubungan dengan mengelola perubahan, itu biasanya ke komunikasi atau diskusi bersama atau mencari solusi bersama. Nah, dan berikutnya adalah menghindari konflik atau mencegah konflik tersebut. Oke, saya lanjutkan di poin mencari solusi bersama. Dalam pertemuan, Anda dapat bekerja sama dengan orang tua untuk mencari solusi yang saling menguntungkan. Mungkin ada beberapa penyesuaian yang bisa dilakukan untuk mengakomodasi kekhawatiran mereka tanpa mengorbankan tujuan utama dari perubahan kebijakan. Berikutnya, nah di sini konflik lagi ya. Mengabaikan pendapat orang tua atau menyalahkan mereka hanya akan memperburuk situasi dan memicu konflik. Oke, lanjut. Mengapa pilihan yang lain kurang tepat? Yang B, mengirimkan surat resmi. Ini nggak salah juga, namun bukan pilihan utama. Saya bacakan, surat resmi memang penting, namun tidak cukup untuk mengatasi kekhawatiran dan pertanyaan yang mungkin muncul dari orang tua. Jadi orang tua kadang juga butuh komunikasi secara langsung, yaitu dengan cara diskusi. C. Mengabaikan pendapat orang tua. Nah, ini bukan pilih yang tepat ya. Mengabaikan pendapat orang tua akan membuat mereka merasa tidak dihargai dan tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan, apalagi keputusan yang baru. Nah, ini kurang tepat. Yang D, ini malah menyalahkan orang tua. Nah, ini sudah fatal ini ya. Ini pasti oh iya ini pasti poinnya paling kecil. Oke. Kalau sudah menimbulkan konflik, menyalahkan ini kan menimbulkan konflik. Nah, biasanya poinnya paling rendah. Jangan sampai memilih opsi yang berpotensi konflik. Menyalahkan orang tua akan merusak hubungan antara sekolah dan orang tua dan tidak akan menyelesaikan masalah. Oke, itu Bapak Ibu dan kesimpulannya dalam menghadapi penolakan terhadap perubahan kebijakan, pendekatan yang paling efektif adalah dengan melibatkan orang tua secara aktif
dalam proses pengambilan keputusan dan sosialisasi kebijakan. Dengan komunikasi yang terbuka dan jujur serta kesediaan untuk mendengarkan dan mengakomodasi kekhawatiran mereka, Anda dapat membantu hubungan yang positif dengan orang tua dan memastikan keberhasilan implementasi kebijakan baru. Oke, dari sini sudah terlihat benang merahnya dalam pengelolaan perubahan, yaitu salah satu poin pentingnya adalah komunikasi yang efektif, terus berdiskusi bersama, memperkuat kepercayaan satu sama lain, dan menghindari konflik. Nah, Bapak Ibu bisa memilih poin-poin yang bisa mengakomodir beberapa hal tadi ya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah salah satu testimoni. Jadi Bapak Ibu selain belajar dari penjelasan video tersebut, Bapak Ibu juga bisa latihan langsung dengan soal yang di dalamnya sudah ada waktu dan sudah ada kunci atau pembahasan. Di sini adalah beberapa testimoni dari Bapak Ibu yang tersebar di seluruh Indonesia ya. Ada yang dari Sumatera, ada yang dari Boyolali, Brebes, ada yang dari Bone atau Sulawesi. Nah, ini dan masih banyak lagi. Dan jangan lupa Bapak Ibu untuk bergabung dengan Siap ASN by Safir Academy dengan cara mendownload aplikasinya untuk mendapatkan akses latihan soal, dan Bapak Ibu juga bisa bertemu dengan pengajar-pengajar yang kompeten, yaitu dari dosen, ASN berbagai bidang, ada yang bidang pendidikan, dan lain sebagainya. Jadi Bapak Ibu bisa sambil berdiskusi dan menemukan titik terang di suatu soal. Ketika kita tidak menjawab jawaban dengan tepat dan cepat, maka poin kita mungkin tinggi, tapi kompetitor kita bisa jadi lebih tinggi. Oleh karena itu, selamat belajar, berlatih, dan sampai ketemu di video berikutnya.